at-taharatu arba'un. Jadi bersuci itu ada 4 macam, termasuk nih diantaranya bersiwak ini termasuk bersuci juga. Nah, jadi diantara yang 4 itu kasu asyaribi, ujar Nabi, mencukur kumis. Nah, amun punya kumis panjang kumisnya nih sesingot. Kalaunya panjang sesingotnya jangan sampai kelewatan. Nah, jangan sampai termakan bolo kumisnya. Nah, jadi sunnah untuk dibersihkan, sunnah untuk dirapikan kalau kita punya kumis. Nah, jadi kasu asyaribi, ujar baginda Rasul, mencukur kumis kalau dia punya kumis. Kalau kumisnya itu kelewatan batas sudah. Nah, jadi sunnah tuh untuk merapikan kumisnya itu. Nah, yang pertama kan ada 4. Yang kedua wahalqul anati. Yang kedua ini apa? Mencukur bulu kemaluan. Nah, maaflah, mencukur bulu kemaluan. Itu masalah kemaluan ini berita aneh. Ada bulunya. Nah, bila orang tuh sudah berumur di atas 15 tahun, yang tadinya kadeda menjadi ada bulu kemaluan itu. Nah, itu menandakan bahwa orang itu dewasa sudah. Kada bisa dustai. Bila di atas 15 umurnya, dia datang sendiri bulu itu. Jadi jangan sampai menyabut bulu kemaluan itu. Maaf nih karena di sini masalah memang ada bacaannya. Wahalqul anati, mencukur bulu kemaluan. Jadi dijaga bulu kemaluannya, jangan sampai menyabut. Bila ini panjang-panjang, cukur. Bila panjang, cukur. Jangan menyasak di celananya. Siapa yang menyuruh? Baginda Rasul yang menyuruh untuk mencukur rambut kemaluannya apabila sudah labat tebal bulu kemaluannya. Jadi sunnah itulah membersihkan bulu kemaluan kalaunya sudah panjang, lebat. Nah, kemudian lagi kan tadi ada 4. Wa taqlimul azfari. Nah, memotong koko. Nah, jadi koko ini dijaga juga adik-adik yang sekolah tuh. Nah, adik-adik kokonya dijagalah, jangan sampai panjang kukunya. Jangan sampai bapak ibu gurunya yang menegur dengan sebab kepanjangan kuku tangannya. Nah, jaga kuku, jangan sampai panjang kuku tangannya. Nah, jadi wataklimul azfari, yaitu memotong kuku tangan-tangannya. Yang keempat bersiwak. Nah, yang keempat bersiwak. Jadi bersiwak ini termasuk mensucikan juga, mensucikan mulutnya. Nah, kalau memotong kuku itu mensucikan bagian tangannya. Kalau mencukur bulu kemaluan itu membersihkan bagian kemaluannya. Kalau mencukur kumisnya, yang tadinya panjang kelewatan batas, dengan sebab dipotong dirapikan menjadi bersih kelihatannya orang itu. Jangan sampai tamakan bulu kumisnya. Siapa yang memadahkan? Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali ke masalah siwak. Jadi ujar Nabi lagi nih, kelebihan orang menggunakan siwak. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rak'atani bisiwakin khairun min sab'ina rak'atan bigairi siwakin. Ujar Nabi lah, nah 2 rakaat sembahyang. Orang yang sembahyang 2 rakaat dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat bigairi siwakin dengan kada bersiwak. Itu kelebihan orang sembahyang dengan menggunakan siwak. 70 rakaat kebaikannya dengan tanpa siwak. Nah, jadi kalau bisa jangan ditinggal siwak. Karena ujar Nabi 2 rakaat orang yang sembahyang dengan bersiwak, dengan menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Nah, murah aja harganya. Nah, murah aja ini. Ini kayunya seperti ini. Nah, jadi bersiwak itu yang abdalnya dengan kayu ini, dengan kayu irak. Nah, yang abdalnya boleh aja dengan kayu-kayu yang kasar, dengan kain juga boleh. Cuma yang abdalnya dengan kayu ini, karena Nabi menggunakan siwaknya Nabi itu dengan kayu irak ini. Nah, jadi dengan kayu ini nang abdalnya. Boleh aja bersiwak dengan kain juga boleh. Nah, kayak itu nah. Boleh. Asalkan dengan benda yang kasar. Asalkan bandanya yang kasar itu jangan ada najisnya, yang bersih. Nah, jadi ujar Nabi lah 2 rakaat dengan menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Itu kelebihan orang yang menggunakan siwak. Dan lagi juga ujar Nabi lah, ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menimbulkan keridaannya Allah Subhanahu wa taala juga. Orang yang menggunakan siwak ini menimbulkan keridaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang menggunakan siwak ini. Karena Nabi yang mengatakan, ujar Nabi tasawwaqu fa inna siwaka matharatun lil fami mardatun lirabbi. Ujar baginda Rasul. Apa ujar sidin? Bersiwaklah kamu, bersiwaklah kalian. Fa inna siwaka matharatun, karena sesungguhnya bersiwak itu mensucikan lil fami, terhadap bagian mulut kita ini. Nah, orang yang bersiwak itu mensucikan terhadap bagian mulut orang tersebut. Dan lagi ujar Nabi, marudatun lirabbi, menimbulkan keridaan terhadap Tuhannya. Itu kelebihan orang yang menggunakan siwak.